Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir di acara webinar, tapi dalam konsep yang lebih santai seharusnya ya, ngobrol santai judulnya kan. Ngobrol bareng Selasa petang NBSP yang sudah masuk ke seri ke-22, yang artinya 2 seri lagi kita anniversary lagi nih Prof ya. Iya. Anniversary kedua ya, 2 seri lagi. Tidak terasa sudah sampai 22 episode. Nah, dalam kesempatan ini NBSP akan menghadirkan Prof. Titin Saraswati, seseorang yang mungkin sudah Bapak Ibu kenal mungkin ya, terutama yang berkecimpung di bidang akademisi ya. Saya pribadi juga sudah kenal Prof. Titin sejak 2018 ya. Waktu itu kebetulan Prof. Titin hadir di kampus kami. Nah, sekarang di Unika bisa ketemu lagi dengan Prof. Titin. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi yang akan dibawakan oleh Prof. Titin, mungkin izinkan saya sedikit membacakan profil dari Prof. Titin Saraswati, terutama bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali bertemu dengan beliau. Prof. Titin ini merupakan seorang guru besar Fakultas Arsitektur dan Desain dari UKDW, Universitas Kristen Duta Wacana di Yogyakarta. Dan beliau ini status guru besarnya sudah paripurna ya Prof. Titin ya, sudah 1050, udah paling tinggi statusnya. Jadi pengalamannya juga sudah sangat banyak, terutama di bidang arsitektur vernakular. Rekam jejak beliau sendiri secara akademik, S1 dari Universitas Gadjah Mada, kemudian S2 itu di University of Colorado di Denver, dan S3-nya di Australia, di University of Melbourne. Dan Prof. Titin juga sudah banyak memproduksi atau menghasilkan karya tulis yang luar biasa, mulai dari jurnal hingga proceeding di seminar, dan juga buku-buku. Mungkin sedikit saya berikan gambaran buku-buku apa saja yang Prof. Titin pernah hasilkan, misalnya terkait dengan bangunan pengering tembakau di Jawa, kemudian bangunan-bangunan vernakular dan adat di Timor, dan juga berbagai macam bangunan-bangunan vernakular lain, termasuk juga buku tentang penelitian. Jadi Prof. Titin memang banyak berkecimpung di dalam konteks penelitian dan juga arsitektur vernakular. Selain itu, Prof. Titin juga banyak menulis sebagai artikel di book chapter dari buku Antologi Kota 1 dan 2, Ensiklopedia Arsitektur Nusantara, dan juga buku Penjelajahan Menuju Arsitektur Indonesia. Jadi dari apa yang sudah dihasilkan Prof. Titin, mungkin kami juga sangat apresiasi dan kami berharap apa yang dihasilkan tersebut bisa di-sharing kepada kami, Prof. Titin, malam ini dengan materi-materinya, sehingga juga bisa menjadi pembendaraan bagi kami, terutama yang sedang mengambil studi di S2 ataupun S3. Oke, baik, saya berikan waktu dan kesempatan kepada Prof. Titin untuk bisa memberikan materinya, Prof. Pak Firman, sebelumnya saya ngasih ya. sambutan dulu. Oh ya, sorry Prof. Iya, betul. Jadi sebelum Prof. Titin, ada sambutan dulu dari Prof. Pur. Silakan Prof. Pur. Ya, baik. Terima kasih Prof. Titin yang telah meluangkan waktunya dan bersedia untuk berbagi ilmu di acara Ngobrol Bareng Selasa Petang edisi yang ke-22. Selamat malam juga untuk Ibu-Bapak sekalian yang hadir di acara ini. Kita hari ini akan mendengarkan tentang vernakular riset gitu ya. Jadi apakah mungkin bahwa penelitian dilakukan untuk bidang vernakular, arsitektur vernakular, dan bagaimana bentuk dari penelitian vernakular itu sehingga kita semua bisa tercerahkan, bisa dikatakan begitu. Dan siapa tahu setelah tercerahkan oleh Prof. Titin ini, ada di antara Ibu sekalian yang ingin melanjutkan studi S3 di program studi Doktor Arsitektur, konsentrasi arsitektur digital. Saat ini kami masih membuka pendaftaran. Kira-kira itu, selamat menikmati acara ini dan kita belajar bersama-sama mendengarkan apa yang mau disampaikan oleh Prof. Titin. Demikian Pak Firman, saya kembalikan ke Pak Firman. Baik, terima kasih Prof. Pur. Dipersilakan kepada Prof. Titin, Prof. Jika berkenan untuk terima kasih. materinya. Selamat malam semua hadirin
Ada yang sudah kenal, ada yang saya baru tahu. Apalagi wajah-wajahnya pada nggak kelihatan ya. Ini kan namanya ngobrol bareng, jadi santai ya. Kalau misalnya tidak seperti kuliah gitu, tapi ngobrol, nanti bisa ada yang ditanyakan dan sebagainya. Ini saya akan share lebih dulu slide saya. Sebentar. Sudah bisa dilihat ya? Sudah bisa, Prof. Oke, baik. Udah. Ya, matur nuwun, terima kasih. Hatur nuhun, thank you. Ini judulnya Vernacular Research. Saya membuat slide-nya ini sederhana saja supaya mudah dibaca dan tidak berwarna-warni dan sebagainya. Nah, ini tentang vernacular research. Sebelumnya saya tanyakan lebih dulu. Vernacular dan risetnya itu lebih penting mana yang akan kira-kira akan saya berikan? Vernacularnya atau risetnya? Risetnya, Prof. Ya, Pak Widyakara, yang lainnya bagaimana? Ya, risetnya. Ya. Risetnya, Prof. Baik, ya betul risetnya. Karena kalau vernacularnya, Bapak Ibu bisa membaca di mana-mana. Tapi riset itu kan ada triknya, ada apa ya? Ada cara-caranya sendiri supaya penelitian Bapak Ibu berhasil, begitu ya. Baik, ini saya lanjutkan. Nanti kalau misalnya sudah selesai ada pertanyaan, bisa Bapak Ibu tanyakan ke email saya saja. Mohon maaf, saya tidak akan memberikan nomor ponsel saya kepada Bapak Ibu, tetapi email saya saja. Kepada Pak Pur dan Pak Firman juga mohon jangan diberikan nomor ponsel saya. Sudah penuh rasanya. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini tentang vernacular. Jadi, tentang bangunan vernakular atau vernakuler itu bisa dibaca pada antara lain. Jadi ini saya hanya memberikan siapa-siapa pengarangnya, siapa-siapa yang menulis tentang teori dan sebagainya tentang bangunan vernakular. Nanti bisa Bapak Ibu baca mencari sendiri. Ini sudah saya tuliskan. Ini tahun ini, branch skill tahun ini. Ini Dominic ya, nggak kelihatan ya. Di sini ketutup ini. Dominic IG. Tahun ini, dan sebagainya. Kemudian ada Mark Antonio, internet. Nah, semua yang ini ada bukunya semua. Jadi nanti silakan Bapak Ibu melihat sendiri dari buku-buku itu. Penelitian untuk bangunan vernakular bisa bermacam-macam, dijelaskan pada bagian 2 atau riset. Jadi bagian 1 saya hanya mengintrodusir saja. Vernakular itu siapa saja yang menuliskan teori-teori dari vernakular itu. Kemudian bagian 2 riset juga nanti di sini Bapak Ibu bisa melihat publikasi-publikasi saya yang saya tuliskan sehingga Bapak Ibu nanti juga bisa mencari. Saya punya tapi enggak lupa ya, enggak saya tuliskan nanti. Punya link untuk tulisan-tulisan saya secara online. Nah, sekarang riset. Ini saya tidak memberikan teori-teori yang macam-macam itu dengan istilah-istilah yang kadang-kadang saya sendiri bingung. Tapi ini apa yang sudah saya lakukan. Jadi saya tidak akan memberikan atau ngobrol tentang sesuatu yang sulit, tetapi saya usahakan dengan bahasa yang mudah dimengerti sehingga mudah dicerna. Karena ini ngobrol, bukan
kuliah yang nanti ada ujian gitu, hanya ngobrol aja. Nah, riset saya itu lebih banyak bersifat kualitatif. Nah, ini saya tidak akan memberikan juga bedanya kualitatif dan kuantitatif, itu banyak sekali ya. Tapi ini saya melakukan riset bangunan atau arsitektur vernakuler secara kualitatif. Melakukan riset pasti harus melakukan survei, sehingga perlu, ini kelihatan nggak ya hurufnya ya? Yang pojok ini apa nggak Terlihat. ketutup? Kelihatan. Kelihatan dengan jelas, Prof. Oke, Kelihatan, Bu. saya sendiri ketutup soalnya. Sehingga perlu persiapan untuk survei. Sudah pasti itu. Macam survei terbagi atas 3 cara atau maksud survei. Ini saya tuliskan di buku saya. Di luar 3 cara itu silakan bila ada kemungkinan lain. Jadi maksud survei itu ada 3 hal yang menentukan maksud survei. Surveinya seperti apa dulu untuk bisa menuliskan penelitian tentang arsitektur, tentang vernacular research. 3 maksud survei tersebut, karena ini ada di buku saya nomor 2023 tahun ini, tahun 2023. Jadi saya banyak mengambil itu, bukunya yaitu Penjelajahan Menuju Arsitektur Indonesia, di mana tulisan saya merupakan book chapter dari di buku itu. Meskipun tidak semuanya ini seperti buku itu. 3 maksud survei tersebut. Nah, yang pertama ini, survei awal untuk penelitian. Jadi nggak bisa misalnya, wah saya mau meneliti bangunan vernakular itu, ayo survei. Nah, ini harus dilihat dulu. Surveinya untuk apa dulu? Maksudnya untuk apa? Survei awal untuk penelitian. Kemudian yang kedua, ada yang sudah mempunyai latar belakang penelitian. Nah, survei itu untuk penelitian ya tentunya harus punya latar belakang penelitian. Yang pertama ini belum punya itu, belum punya, hanya masih survei awal. Yang kedua sudah punya latar belakang penelitian. Yang ketiga, tidak melakukan penelitian saat itu ya, karena ini nanti bisa dilanjutkan ke penelitian. Hanya survei saja. Jadi tidak melakukan penelitian saat itu, hanya survei saja. Untuk nomor ini 2, 3 itu harus dilanjutkan atau diulang surveinya untuk dijadikan penelitian. Jadi tidak bisa kalau survei tok terus melakukan penelitian, karena survei itu adalah bagian dari penelitian. Survei bagian dari penelitian. Jadi nanti ada survei dan sebagainya seperti yang Bapak Ibu lakukan, terutama untuk S3 ya. Berikutnya, yang pertama survei awal untuk penelitian. Nah, kalau survei awal untuk penelitian ini memang belum tahu apa-apa. Wah, bagaimana ya? Tapi paling tidak Anda sudah tahu pertanyaan penelitian. Sudah ada riset question di benak kita, meski masih sederhana. Jadi masih sederhana, tapi ada ini, riset question. Kan penelitian itu pasti ada ini. Kalau nggak ada ini, nggak bisa. Jadi apa yang harus diteliti? Ini nanti yang bisa itu. Ada riset question. Kemudian dokumentasi bisa lebih bebas karena masih menduga-duga. Dokumentasi itu apa toh? Merekam hasil survei. Ingat ya, dokumentasi itu artinya merekam hasil survei, bukan foto-foto, bukan. Tapi semua termasuk foto-foto itu namanya dokumentasi, bukan cuma foto-foto doang. Merekam hasil survei bisa lebih bebas karena masih menduga-duga. Saya nggak bisa lihat ini. Menduga-duga data atau informasi yang sebaiknya dicari untuk menyusun latar belakang penelitian. Nah, masih menduga-duga. Kemudian bentuknya juga lebih bebas.
lebih bebas, ada dokumen, foto, video, gambar, catatan, rekaman wawancara, dan sebagainya, masih bebas. Berikutnya, survei awal ini bisa dilakukan berkali-kali. Balik lagi ke situ, diperdalam, lama-kelamaan akan mempunyai pandangan yang utuh untuk menuliskan latar belakang penelitiannya. Jadi jangan menganggap bahwa sekali survei sudah selesai, tetapi Anda bisa melakukan berkali-kali kalau masih merupakan survei awal untuk penelitian. Berkali-kali diperdalam, lama-kelamaan punya pandangan yang utuh untuk menuliskan latar belakang penelitiannya. Nah, ini survei itu ada 3 cara ya, 3 cara plus 1 literatur atau data sekunder. Jadi survei itu sebenarnya hanya observasi, Melu pelajaran ini kira apa? Metodologi ya. Maaf, Pak Justinus mungkin bisa mic-nya dimatikan sebentar. Bapak Ibu, mungkin yang mic-nya masih on, bisa dibantu sebentar agar Prof. Titin juga bisa jelas suaranya. Terima kasih, Bapak Ibu. Monggo, Prof. Titin, coba bisa dilanjutkan. Ya, baik, terima kasih. Jadi survei itu sebenarnya hanya observasi, kuesioner, wawancara, plus data sekunder atau literatur. Itu saja sebenarnya. Tidak ada lain. Apa? Semua sudah masuk ke situ. Nah, karena baru survei awal untuk penelitian, maka datang dengan melihat apa saja objek arsitektur yang ditemui. Juga bisa dari melihat inskripsi kuno berupa artefak, seperti kata-kata yang diukir pada batu, monumen, bangunan, atau cap pada uang logam, medali, dan sebagainya. Nah, misalnya Bapak Ibu ada yang ingin survei ke Candi Borobudur, tapi itu bukan vernacular ya, bisa melihat gambar-gambar yang diukir di situ, kemudian menginterpretasikannya dengan beberapa teori-teori dan sebagainya. Ini masih survei awal. Nah, lalu kuesioner. Kuesioner isinya apa ya? Nah, ini karena masih menduga-duga, maka kuesioner itu belum perlu dilakukan. Karena siapa yang mau diberikan? Datang ke sana cuman melihat ini masih menduga-duga dan sebagainya. Nggak perlu ini, tapi masih datang ke sana hanya observasi langsung aja, pengamatan langsung. Kemudian wawancara. Ketemu siapa saja lalu dilakukan wawancara. Bisa ini ketemu orang di situ, ketemu kepala desa, ketemu ibu-ibu yang gendong gendong sayur-sayuran, bisa saja. Bisa menggali kisah-kisah yang tidak tertulis, juga cerita rakyat yang beredar di masyarakat. Misalnya sesepuh desa itu, misalnya diantarkan orang, itu loh Pak, itu Pak Kepala Desa ngerti ceritanya. Nah, juga ini cerita yang beredar di masyarakat. Bisa mendengarkan itu dari orang yang dianggap tahu tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan bangunan vernakular di tempat itu. Nah, kalau literatur atau data sekunder gimana? Ini ya sama saja, masih browsing, belum melihat apa-apa yang harus dilakukan, jadi masih melakukan dugaan-dugaan, masih browsing. Berikutnya, nah sekarang saya memberikan contoh pengalaman penyaji. Penyaji itu saya ya. Dari survei awal itu tadi yang belum, masih kosong kepalanya, tapi ada riset question sudah ada. Nah, pengalaman saya mengunjungi Desa Maslete di Kabupaten Timur Tengah Utara, Timor tahun 2011.
masih menjajaki kemungkinan penelitian. Kok jauh ke situ? Ya, karena saat itu saya memanfaatkan waktu akreditasi ke universitas, saya lupa apa ya, yang di Kupang itu. Mungkin negeri atau swasta, saya lupa. Maka saya pergi ke Desa Maslete ditemani oleh beberapa dosen di situ. Ya cuma melihat aja, dilihat, wah sudah timbul riset question, kemudian wah kok gini. Nah dilihat. Kemudian juga mengunjungi Kampung Naga di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat tahun sekian. Ini juga saya merasa beruntung karena saya bersama-sama diajak oleh Prof. Yosef Priyotomo bersama teman-teman mahasiswa yang sedang belajar S3 di ITS. Jadi saya bersama-sama dengan rombongan ITS ke situ. Nah, beruntung saya bisa melihat ini. Mengunjungi Kampung Naga di Desa Neglasari tahun 2014. Terus bagaimana? Keduanya belum bisa dipublikasikan. Publikasi baru bisa dilakukan pada paparan selanjutnya pada bagian 2.3. Nanti ini saya juga bicarakan. Jadi ini kan masih survei awal. Jadi memang belum bisa. Nanti publikasinya baru saya beritahu bagaimana caranya pada bagian 2-3. Nah, yang kedua, sudah mempunyai latar belakang penelitian. Nah, ini lebih enak ini. Kalau sudah mempunyai, jadi kemungkinan tadi survei awal, kemudian 2.1, kemudian setelah berkali-kali akhirnya 2.2 sudah mempunyai latar belakang penelitian. Kemudian survei lagi, tidak apa-apa, itu memang caranya seperti itu. Nah, sudah mempunyai latar belakang penelitian, otomatis sudah ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian. Jadi kalau sudah ada latar belakang, pasti ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian. Ini penting ini, kalau belum ada ini, nggak bisa melakukan penelitian. Penelitian apa saja ini pasti ada. Hari tanggal 27 itu, tanggal 27 itu temanya. Maaf Pak Paulus, suaranya bocor. Oke, sudah seperti itu. Maaf. Oh iya, nggak apa-apa. Terima kasih Pak Paulus. Ya, silakan Prof. Titin. Ya, jadi ada latar belakang penelitian, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian. Kemudian survei dilakukan bergantung pada tujuan penelitian. Ini buku saya tahun 2022. Perlu saya tekankan sekali lagi bahwa tujuan penelitian itu penting untuk penelitian tujuannya. Baik saat menulis bab 1 latar belakang masalah maupun rumusan masalah, kemudian juga tinjauan pustaka atau literatur review, kemudian menulis metode, kemudian menganalisis, kemudian melakukan kesimpulan dan saran. Ini harus nemplok di kepala kita. Tidak boleh tidak. Makanya saya beri huruf besar dan di bold. Karena tujuan penelitian ini harus. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Ada sendiri. Tujuan penelitian harus dituliskan sedemikian rupa sehingga tidak ambigu. Artinya, misalnya saya S3, tujuan penelitian yang saya tuliskan, pengertiannya juga sama dengan yang dimengerti oleh pembimbing S3 saya. Jadi tidak boleh sembarangan nulis ini. Makanya harus bisa menulis dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Nah, saya katakan bahasa itu amat sangat penting, terutama untuk tulis-penulis seperti ini. Apalagi ini
karya ilmiah penelitian. Jadi tujuan penelitian itu penting. Hati-hati menuliskannya tujuan penelitian itu. Ini kalau tujuannya begini, kemudian penelitiannya berjalan tidak sesuai dengan tujuan, maka Anda keliru. Begitu. Nah, kemudian juga bentuk informasi juga bergantung pada tujuan penelitiannya. Informasinya maksudnya data yang akan disurvei. Tujuan penelitiannya apa toh? Nah, data dan informasinya bergantung pada ini. Anda bisa membicarakan hal itu kalau Anda studi S3 atau S2 dengan pembimbing Anda menuliskan tesis atau disertasi. Atau kalau Anda free melakukan penelitian, ya Anda harus baik-baik melihat tujuan penelitian ini, berikan pada orang lain yang Anda tuliskan itu. Apakah pengertian orang lain itu sama dengan pengertian yang Anda maksud? Nah, kalau sama, oke. Kalau tidak sama, Anda harus merevisi tujuan penelitian ini dengan bahasa Indonesia yang baik, mudah dimengerti, tidak ambigu. Ini penting caranya. Ada literatur sendiri menuliskan tujuan penelitian itu. Tidak semena-mena tujuannya apa, tapi ada sendiri. Dan biasanya tujuan hanya satu, the single goal atau the single aim, satu tujuannya, tidak lebih dari satu. Kenapa begitu? Nah, itu panjang. Saya nggak bisa ngomong di sini. Anda harus bisa baca nanti. Nah, setelah apa tadi? Setelah itu baru apa yang didokumentasikan. Artinya survei apa yang harus direkam. Misalnya observasi. Karena sudah mempunyai latar belakang penelitian, maka observasinya lebih enak. Sudah lebih terarah tentang apa yang mau diamati dari suatu objek arsitektur. Nah, ini tidak langsung begitu saja datang, namun Anda kalau sudah punya tujuan penelitian, observasinya itu harus Anda catat kira-kira apa yang akan dilihat. Kan tadi sudah ada survei awal, sudah kira-kira sudah tahu di suatu objek arsitektur di situ apa yang mau dilihat. Jadi tidak terus datang ke sana cepret-cepret foto-foto, tapi apa yang perlu dilihat begitu. Lebih baik seperti itu. Kemudian kalau kuesioner, nah kuesioner ini bisa dilakukan, ditujukan kepada responden sesuai tujuan penelitiannya tadi. Nah, kalau kuesioner diberikan kepada banyak orang ya, beda loh ya dengan wawancara, jangan disamakan. Perlu diperhatikan tujuan penelitiannya, karena pembuatan kuesioner akan dipandu oleh tujuan penelitiannya. Jadi membuat kuesioner itu tidak pokoknya gawe, pokoknya bikin, tidak. Anda harus benar-benar kritikal memikirkan tujuan penelitiannya apa, kemudian kuesionernya dipandu oleh tujuan penelitian itu. Ini akan saya jelaskan lebih lanjut kenapa harus dipandu oleh itu. Nah, 221 dari kuesioner itu ya. Bila tujuan penelitian untuk membuktikan sesuatu, 221 ya, ini dari 22 sudah mempunyai latar 2.2 sudah mempunyai latar belakang penelitian, kemudian 2.2.1 bila tujuan penelitian untuk membuktikan sesuatu. Jadi membuktikan. Dibuktikan itu ini itu ternyata begini, ini itu ternyata begitu, ini dan itu ternyata berhubungan, ini dan itu dan ini lagi ternyata saling tidak berhubungan. Nah, itu disuruh membuktikan. Bila membuktikan sesuatu, saya memberi contoh.
Misal untuk membuktikan suatu objek arsitektur A mempunyai keterkaitan dengan objek arsitektur B. Nah, ini Anda harus membuktikan. Nah, kuesionernya ini yang berperan adalah kuesionernya. Karena untuk membuktikan itu, Anda membuat kuesioner, mohon diingat bahwa kuesioner itu adalah pikiran Anda yang mengatakan misalnya bahwa objek arsitektur A misalnya tidak terkait dengan objek arsitektur B, kemudian diberikan ke responden, responden itu hanya mengatakan opininya, dia tidak menjawab penelitian. Anda yang harus menjawab penelitian, tapi dia hanya memberi apa? Memberi pada kuesioner itu dia hanya memberi persetujuan iya atau tidak, betul atau salah dan sebagainya. Tapi Anda yang berpikir. Pertama kali yang harus dibuat adalah kuesioner tertutup. Nih, kenapa begitu? Karena kuesioner tertutup itu biasanya menggunakan skala Likert untuk jawaban kuesionernya. Jadi skala Likert itu bisa misalnya sangat setuju, setuju, tidak tahu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Atau misalnya juga yang lain, sangat berkaitan, tidak tahu, sangat berkaitan, tidak tahu, tidak berkaitan, sangat tidak berkaitan. Tapi mohon diingat bahwa satu lembar kuesioner itu jawabannya sama seperti itu. Jangan ada yang setuju, tidak setuju, terus bawahnya bagus, tidak bagus, tidak boleh. Skala Likert tidak membolehkan seperti itu. Jadi harus tetap konsisten dari awal. Ngomongnya apa? Ngomongnya adalah tentang sangat bagus, bagus, tidak tahu, tidak bagus, sangat tidak bagus. Maka dari awal sampai akhir kuesionernya harus mengatakan itu. Skala Likert ini untuk jawaban kuesioner. Kenapa untuk jawaban kuesioner? Sebab ini di sini tidak menggunakan 100% skala Likert untuk analisisnya. Tidak perlu, tidak pas, terlalu panjang karena analisis skala Likert itu biasanya kuantitatif. Jadi tidak perlu. Skala Likert hanya untuk membuat kuesioner tertutup dan jawaban kuesioner, tidak untuk analisisnya. Tidak perlu, tidak pas, terlalu panjang. Berikutnya, ini 2.2.1. Sekarang 2.2.2. Bila tujuan penelitian, sebentar ya, saya tak AC sebentar. Panas. Bila tujuan penelitian untuk mencari tahu tentang sesuatu. Jadi ini tidak membuktikan, tapi hanya mencari tahu tentang sesuatu. Ada apa ya di situ? Kok saya pikir di situ ada ini, itu, ini, itu. Kemudian disurvei. Saya kok melihat ya, kira-kira di situ pasti ada lubang gua, ada yang begini, begini, begini. Kemudian disurvei. Tidak membuktikan sesuatu, tetapi mencari tahu tentang sesuatu. Meskipun penelitian itu isinya membuktikan. Jadi mohon dicernakan baik-baik. Kalau yang pertama tadi membuktikan bahwa A berhubungan dengan B. Kalau yang ini adalah mencari tahu, di situ ada A, tapi semua penelitian memang membuktikan. Nah, contohnya, misalnya untuk mengetahui objek arsitektur apa saja di suatu lokalitas. Apa saja objek arsitekturnya di situ, di suatu lokalitas atau di suatu kawasan. Ingin tahu, bisa langsung membuat kuesioner terbuka. Ini tidak tertutup, tapi terbuka.
Bisa langsung membuat kuesioner terbuka, diberikan kepada orang-orang, namun ini untuk melihat pendapat atau opini responden tentang objek arsitektur di situ. Nah, ini untuk melihat pendapat atau opini responden. Kalau yang tadi kan tidak. Kalau yang tadi sudah ada jawabannya, responden tinggal mencentang atau memberi tanda setuju atau tidak setuju, atau sangat setuju, atau sangat tidak setuju, atau tidak tahu. Kalau ini enggak. Ini pendapat atau opini responden tentang objek arsitektur di situ. Ini ketinggalan di luar. Mohon maaf, Pak Parwiyanto, suaranya masih terdengar, bisa di-mute sebentar. Ya, terima kasih. Silakan, Prof. Titin. Ya. Nah, ini rada krusial ya. Dari situ peneliti bisa memperoleh banyak jawaban responden yang berbeda-beda. Ini butuh kepekaan peneliti. 10 orang responden jawabannya 10 macam untuk satu nomor. Kalau 10 nomor jawabannya ada 100 macam yang berbeda. Kuesioner terbuka. Ini butuh kepekaan peneliti. Misalnya, dikategorikan jawaban-jawaban itu. Misalnya jawaban-jawaban yang kira-kira terindikasi positif, jadikan 1. Terindikasi negatif, jadikan 1. Atau mungkin ada lagi, terserah peneliti mau mengkategorikan seperti apa jawaban-jawaban itu. Misalnya juga jawaban-jawaban yang menyatakan ketidaksetujuan akan sesuatu hal, dan jawaban-jawaban yang menyatakan setuju akan sesuatu hal. Ini butuh ini kepekaan peneliti dari jawaban kuesioner terbuka yang banyak dan berbeda-beda itu. Nah, kemudian wawancara. Ini tadi adalah kuesioner ya. Kemudian wawancara. Lebih terarah diberikan kepada pribadi-pribadi yang banyak mengetahui objek arsitektur di situ. 2 atau 4 orang saja sudah cukup. Jadi kalau wawancara, itu apapun, kepada siapapun Anda melakukan wawancara, itu adalah kepada orang-orang yang Anda anggap tahu tentang hal yang akan Anda teliti. Jadi nggak perlu ini wawancara habis waktunya. Ini kan kuesioner. Kuesioner tuh bisa diberikan ke orang, diambil besoknya atau saat itu juga. Terserah Anda bagaimana taktik cara memberikan kuesioner kepada responden. Tapi kalau wawancara, 2 atau 4 orang saja sudah cukup yang mengetahui sesuatu yang Anda inginkan di situ. Tentunya orang-orang penting ya. Bukan misalnya satpam, bukan, tapi pribadi-pribadi yang penting. Misalnya pengelola suatu tempat wisata yang Anda anggap itu banyak bangunan vernakularnya dan sebagainya. Nah, kemudian literatur atau data sekunder. Ini lebih terarah, tetap bergantung pada tujuan penelitiannya. Anda mau cari buku apa, mau cari apa, tujuan penelitiannya yang akan memandu Anda. Kemudian contoh pengalaman saya untuk apa? Yang sudah sudah mempunyai latar belakang penelitian itu. Mengunjungi beberapa desa yang mempunyai LOS. LOS itu adalah bahasa Jawa sebutan bangunan pengering tembakau. Namanya LOS. Besar sekali LOS itu. Mungkin Anda belum tahu yang bukan orang dari Jawa Tengah ya, karena ini adanya adalah di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, bersama 2 mahasiswa S1. Juga di Kabupaten Jember, Jawa Timur tahun ini. Kemudian survei lapangan lagi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah
tahun ini. Ini saya ulang tahun 2008 ke tahun 2019, ternyata banyak perbedaannya. Saya tulis lagi. Los, ini dalam bahasa Jawa. Los itu kalau bahasa Jawa bisa artinya los-los yang ada di pasar, tapi sebenarnya los itu kalau bahasa Jawa, los, longgar, luas, itu namanya los, longgar, luas, itu namanya los. Karena memang ini gede-gede bangunannya, nanti ada fotonya bisa Anda lihat. Nah, kemudian mengunjungi Desa Boti di Kabupaten Timur Tengah Selatan 2013 bersama 4 mahasiswa R1, S1 serta 2 dosen Universitas Nusa Cendana, Kupang. Kemudian hal itu telah dipublikasikan dengan topik berbeda-beda. Nah, karena sudah punya latar belakang penelitian, maka semua ini sudah saya publikasikan dengan topik berbeda-beda. Nanti Anda lihat tabel yang akan menyertakan publikasi-publikasi saya ya, sambil saya jelaskan sedikit. Berikutnya, nah, publikasi los bangunan pengering tembakau. Ada yang di jurnal Dimensi, judulnya begini, tahunnya begini. Ada yang di International Conference Proceeding of Senvar di ITS Surabaya, judulnya ini, tahun ini. Ada yang di sini, ada yang di sini. Kemudian saya jadikan buku referensi nasional. Tadi yang disebut Pak Firman, saya mempunyai beberapa buku, salah satunya ini. Kemudian ini yang terakhir yang saya survei tahun 2019, Produsen Seminar Nasional Pusaka Industri Perkebunan Indonesia 1 di Medan. Nah, ini topiknya berbeda-beda. Kemudian yang Anda lihat nomor 3 dan 4, loh kok sama? Ini kok mirip? Kok sama? Plagiat ya? Bukan. Ada ISVS, International Seminar for Vernacular Settlement, ISVS, di Colombo, Sri Lanka. Saya nulis tentang ini. Sudah masuk buku prosiding seminar, kemudian oleh jurnal, karena ini berada di Colombo, Sri Lanka, oleh jurnal dari Universitas Moratua. Ini di Universitas Moratua ya. Bukan Maratua, bukan mertua, bukan Moratua. Jadi University of Moratua di Sri Lanka. Kemudian dipilih oleh jurusan Fakultas of Architecture di University of Moratua. Dari proceeding seminar ini kira-kira mana yang bisa dimasukkan ke jurnalnya. Nah, punya saya kepilih. Nah, tentunya kepilih itu tidak otomatis ini ke sini. Tapi ada perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kemauan pengelola jurnal dan reviewer dari jurnal itu. Jadi sama itu bukan karena plagiat, tahunnya aja berbeda, ini 2010, ini 2011. Masuk ke jurnal itu, tulisan saya. Nah, kemudian buku ini tahun 2013, judulnya Bangunan Pengering Tembakau di Jawa, Seri Bangunan Vernacular. Ini sudah mendapat HKI, Hak Atas Kekayaan Intelektual, tahun 2016. Ini bukunya tahun 2013. Nah, kemudian ini seminar lagi, perbaikan-perbaikan dari yang lama, kemudian menjadi artikel yang baru pada seminar Pusaka Industri Perkebunan di Medan. Tidak hanya seminar, karena saya tuh seneng ya, pikiran saya itu dibaca orang lain. Jadi ini, yang nomor 1 ini saya tuliskan juga di koran Kompas Minggu saat itu. Ini tahun 2008 untuk jurnal Dimensi. Kemudian ini saya tuliskan juga pada koran Kompas Minggu.
Tapi nggak persis, ini kan makalah ilmiah. Tapi kalau koran kan bukan, kan hanya informasi saja. Ini saya tunjukkan. Publikasi los di koran cetak Kompas Minggu Juni 2008. Nah ini sudah saya figura. Saya menulis di Kompas Minggu, ada itu figurannya nempel kok di situ. Ini saya ada di kantor soalnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tentang bangunan-bangunan tidak hanya vernakular, tapi ada ini los bangunan vernakular di Klaten. Kemudian tulisan saat saya seminar vernacular juga di India, ada 2 tulisan saya. Kemudian 1 tulisan saya tentang kota Houston di Belanda, kemudian tulisan saya tentang New Orleans di Amerika Serikat. Waktu itu Kompas belum ada wartawan yang dikirim ke luar negeri untuk menulis. Sekarang kalau saya menulis nggak bakal laku, karena mereka sudah mengirimkan orang-orangnya untuk melihat sendiri ke luar negeri menulis seperti ini. Saya ingat betul ini Juni 2008, kemudian masih ada lagi 1 lagi 2008, kemudian ayah saya meninggal dunia, tapi beliau sempat membaca tulisan saya. Ayah saya meninggal dunia pada September 2008. Mesti saya berikan ayah saya tulisan saya. Saya merasa puas bisa memberikan kebanggaan kepada ayah saya. Nah, berikutnya setelah ini ada gambar atau foto. Gambar foto antara lain di bawah ini. Nah, ini gambar fotonya pada publikasi-publikasi saya itu. Ini di Klaten. Ini juga di Klaten dan Kabupaten Jember. Ini di Klaten. Panjang sekali losnya, panjang 100 meteran lebih. Kemudian ini di Jember, bagus ini. Wah, sorry. Nah, ini juga di Jember, beda. Kalau di Kabupaten Klaten seperti ini, kalau di Kabupaten Jember seperti ini, pintu masuknya dari sini. Kalau di Kabupaten Klaten nggak ada seperti ini. Tapi semua panjang, seperti ini Kabupaten Klaten. Seperti ini Kabupaten Jember, lebih bagus arsitekturnya. Ini di dalam bangunan penggering tembakau. Ada umpak, tiang-tiangnya dari bambu, kemudian daun tembakau digantung di sini. Panjang kalau saya ngomong, jadi nggak perlu ngomong. Berikutnya, nah sekarang publikasi Desa Boti. Ini juga begitu. Ini tahun sekian, di Medan, ini di UK Petra, ini di Istanbul, di Turki, ini jurnal arsitektur dimensi. Nah, kemudian jadi buku. Bangunan Adat Timur di Desa Maslete dan Desa Boti. Ini juga sudah mendapat hak atas kekayaan intelektual tahun 2017, maaf. Kemudian ini saya terjemahkan menjadi buku internasional Vernacular Building of Timor in Maslete and Boti Villages Vernacular Building Series. Tapi ini tidak saya daftarkan ke HADI karena mungkin merupakan terjemahan dari ini. Tapi ini saya anggap penting supaya bisa dibaca orang dari luar Indonesia. Kalau ini dibaca orang Indonesia doang, ini biar dibaca orang dari luar Indonesia, biar tahu bahwa ada bangunan vernakular di Indonesia yang seperti itu di Timor. Nah, kemudian nomor 1 dan nomor 3 itu juga mirip, ya. Tapi isinya berbeda. Nomor keberlanjutan perkampungan, tapi the continuity of vernacular. Nah, tapi isinya berbeda. Kemudian nomor 2 dan nomor 4 juga mirip. Ini juga begitu. Setelah diterbitkan di prosedur seminar, kemudian jurnal arsitektur dimensi mengambil itu sebagai tulisan di dalam jurnal
dimensi. Sekarang juga begitu, seminar-seminar itu. Malah sekarang ini, seminar-seminar itu, baik nasional maupun internasional, tidak ada prosiding seminar, tetapi disuruh milih mau dimasukkan jurnal atau dimasukkan book chapter. Nah, saya pernah dulu, di mana ya, saya lupa. Prosiding seminar, di Petra, tapi bukan tema ini. Saya milih dimasukkan ke jurnal engineering. Tapi setelah saya baca, terus ada tulisannya, Anda harus bisa menuliskan itu dalam bahasa Arab. Saya nggak mau, nggak bisa sama sekali. Terus saya masukkan ke IOS yang apa, Scopusary itu, seminar itu. Nah, kemudian sekarang gambar-gambarnya, gambar atau foto ini yang ada di sini. Gambar atau foto antara yang di bawah ini. Nah, ini Lopo di desa Boti. Ini juga Lopo di desa Boti. Lopo itu untuk pertemuan umum ya. Atapnya dari alang-alang, tapi kalau alang-alangnya kurang, maka ditambah rangkaian daun gewang. Daun gewang itu daun yang seperti pohonnya itu seperti pohon salak gitu ya. Daunnya itu bisa diambil, jadi bercabang-cabang dari bawah gitu pohonnya. Nah, ini umat kebubu di desa Boti. Bentuknya seperti ini memang. Orang yang masuk ke situ harus membungkuk ini aksonometrinya. Kemudian ini sonaf. Sonaf tampak belakang. Nah, yang sini sonaf tampak depan di desa Maslete. Nah, ini adalah salah satu ruang di dalam sonaf, namanya ruang sulak, yang ada hiasan jagung maupun tanduk kerbau. Nah, hiasan jagung ini dikeringkan jagungnya di situ. Jadi diasapi jagungnya. Selain asapnya bisa untuk memperkuat konstruksi bangunan, maka juga akan mengeringkan jagung-jagung itu yang akan dipakai bila di daerah itu ada kekurangan tentang bahan makanan. Maka jagung-jagung ini bisa diberikan kepada penduduknya. Nah, yang ini itu berada di rumah Raja Maslete di Sonaf ini. Nah, ini Raja Boti seperti ini. Nah, kok seperti itu ya? Enggak tahu, memang seperti ini bentuknya. Nah, berikutnya, tidak melakukan penelitian saat itu. Hanya melakukan survei saja, itu yang ketiga ya. Tidak melakukan penelitian saat itu, hanya melakukan survei saja. Nah, kalau hanya melakukan survei saja, terus gimana? Juga lebih bebas, tidak ada kelanjutan untuk mulai menyusun latar belakang penelitian. Namun dikhawatirkan data dan informasi yang diperoleh malah tidak berguna atau kurang bila akhirnya ingin ditulis menjadi penelitian. Datanya kurang, tidak berguna. Karena hanya bertumpu pada apa yang ditemui di lapangan tanpa merencanakan apa yang akan disurvei. Karena ya hanya melakukan survei saja. Nah, observasinya mirip dengan 2.1. Melihat apa saja objek arsitektur yang ditemui. Kemudian kuesioner. Juga mungkin belum perlu dilakukan. Mau diberikan pada siapa respondennya? Belum tahu, hanya pokoknya survei kok. Kuesioner kan harus dipersiapkan dari rumah, toh. Dipersiapkan sebelum berangkat survei. Nah, ini nggak bisa kalau tiba-tiba memberikan kuesioner. Kuesioner itu harus tertulis, bukan diomongkan. Kecuali orangnya minta
tolong dituliskan jawabannya, diomongkan, tapi Anda membaca kuesioner itu. Wawancara bisa dilakukan, ketemu siapa saja lalu dilakukan wawancara. Bisa menggali kisah-kisah yang tidak tertulis, juga cerita rakyat yang beredar di masyarakat. Kemudian literatur atau data sekunder bagaimana? Ini juga masih browsing, melihat apa saja yang ditemui. Nah, sekarang contoh pengalaman saya. Yang hanya cuman survei saja. Selanjutnya, bila ingin dituliskan atau dipublikasikan, maka harus melakukan survei literatur lagi, baik pustaka cetak maupun internet. Jadi memang penelitian itu membutuhkan waktu dan membutuhkan biaya memang. Dan pikiran. Sampai bosen. Bisa juga dilakukan mengunjungi kembali objek arsitekturnya, wawancara jarak jauh dengan telepon kepada sumber yang bisa dipercaya. Ini pernah saya lakukan. Nelpon saya, ngomong-ngomong, untuk mencari data. Ini bisa dilakukan karena maksud saat itu tidak untuk penelitian, namun hanya karena ingin tahu atau ingin survei saja. Nah, survei, datanya foto-foto ini. Lainnya apa? Nggak ada. Loh, gimana mau dituliskan penelitian? Lagi. Membaca literatur lagi, kemudian bisa survei lagi, atau survei jarak jauh juga bisa. Nah, pengalaman saya itu, karena hanya hanya melakukan survei saat itu, mengunjungi Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara tahun 2013. Kemudian mengunjungi Kampung Naga di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat. Kemudian mengunjungi beberapa desa adat di Kabupaten Ende, Flores tahun sekian. 3 ini sama seperti tadi ya, seperti saya bilang tadi, ini saya bersama-sama mahasiswa S3 Arsitektur dari ITS, karena diajak Prof. Yosef. Jadi semuanya dari ITS, saya tok yang dari luar ITS. Peneliti tamu, tapi belum meneliti waktu itu. Kemudian mengunjungi Kota Makassar tahun 2011, juga ke kawasan situs Benteng Sumba Opu dan Kota Sungguh Minasa di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ini juga begitu. Saya melakukan visitasi akreditasi, kemudian diajak, saya lupa universitasnya apa ya, Universitas Bosowa atau 45, lupa saya. Diajak ke keliling Kota Makassar, kemudian mengunjungi Istana Tamalate dan Istana Tamalate. Kemudian saya ke kawasan situs Benteng Sumba Opu dan Kota Sungguh Minasa. Ini karena ada keponakan saya yang menikah di Makassar, maka saya keluyuran sendiri ke sini. Lain-lain saudara saya nggak tertarik, saya keluyuran sendiri. Jadi ya itu kita harus kalau merasa tidak harus punya teman nggak bisa. Apa yang kita inginkan ya kita lakukan sendiri di Kota Sungguh Minasa, Kabupaten Goa. Nah, kemudian publikasinya di bawah ini dari itu tadi. Presiden Seminar Nasional di Mataram, Jurnal Arsitektur Komposisi punya Atma Jaya, kemudian di Johor Bahru, UTM, University of Technology Malaysia, ini Scan 7 di Atma Jaya, ini Seminar Nasional Jeladah di Medan. Ini saya beri merah, kenapa saya beri merah? Karena
tulisan saya ini menjadi salah satu yang mendapat, salah satu yang mendapat Best Paper Award. Nah, ada kategori tulisan-tulisan topik ini, kemudian dari topik itu saya mendapat Best Paper Award. Selain sertifikat juga mendapat uang ringgit Malaysia. Pas senang saya. Terus kata teman dari Indonesia, ayo traktir Bu Titin. Ya sudah, tak traktir di Malaysia. Nah, berikutnya dari ini kemudian gambar atau fotonya adalah di bawah ini. Itu ada bermacam-macam dari tulisan saya tadi, antara lain ini arsitektur Batak Simalungun. Tadi saya akan ke Kabupaten Simalungun. Ini arsitektur Batak Karo. Ini di Kampung Naga, tempat untuk menumbuk padi. Ini di Desa Saga di Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende di Flores. Ini arsitektur Bugis di Makassar. Ini arsitektur Bugis di Kecamatan Bulukumba. Ini Kampung Naga di Jawa Barat. Nah, segera berakhir ya, penutup sekarang. Penelitian bangunan vernakular bisa bermacam-macam topiknya. Dari satu survei ke suatu lokalitas, ini tips saya untuk teman-teman. Jadi jangan melakukan penelitian, saya akan melakukan penelitian itu, terus jadi satu tulisan, jangan. Dari satu survei ke suatu lokalitas, rekamlah atau dokumentasikanlah yang sekiranya bisa dijadikan penelitian. Catatan-catatan, foto atau video, dokumen-dokumen, wawancara, dan sebagainya. Dari satu lokalitas, ini nanti dari satu survei ada berbagai macam ini, kemungkinan akan dijadikan topik penelitian, tidak semua data dimasukkan. Ini topik penelitian ini, berikutnya ini topik penelitian ini topik penelitian ini. Bisa jadi 2 atau 3 tulisan yang berbeda-beda. Dari satu survei tersebut bisa dijadikan penelitian yang berbeda-beda topiknya. Namun jangan self-plagiarism. Apalagi sekarang internet itu dulu mungkin nggak begitu terlihat ya. Tapi saya pernah punya mahasiswa S2 memplagiat tulisan saya tentang LOS. Akhirnya dikeluarkan dari ITB, ketahuan saya. Nah, jangan self-plagiarism, karena seperti tadi saya bilang, internet itu sekarang sudah sangat begitu berkembangnya. Jadi Anda bisa mencontek, tetapi Anda juga bisa ketahuan kalau itu mencontek atau plagiarisme. Seperti itu. Jadi ini harus dijaga benar-benar. Karena saya juga selalu ngomong sama teman-teman saya, yang penting itu adalah kita harus menjaga etika, moral, dan kejujuran akademik, karena universitas atau perguruan tinggi tugasnya mencari kebenaran. Nah, selamat melakukan penelitian, semoga sukses. Terima kasih, matur nuwun. Wah, terima kasih Prof. Titin, luar biasa materinya. Mas mute. Ya, kedengaran Prof sekarang? Oh, sebentar ya. Ya. Ini saya, Pak Firman. Ya, silakan. Sebentar, speaker ya. saya anunya mati, nggak kelihatan ya. Sebentar. Ya, monggo, silakan, Prof. Titin. Baik, Bapak Ibu, sebelum nanti masuk ke dalam sesi tanya jawab, mungkin dari Prof Pur ada video yang hendak diputar nanti Prof. Iya, tapi ini harus screen share-nya ya. Stop share dulu.
Iya, kita tunggu Prof. Titin sebentar, Prof. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan bisa menulis di kolom chat, atau jika memang ingin berinteraksi langsung dengan Prof. Titin bisa juga menggunakan fitur raise hand. Nanti dipersilakan untuk langsung menanyakan ke Prof. Titin. Sebentar. Ya, sudah bisa terdengar Prof. Titin? Ya, baik. Baik, terima kasih Prof. Titin. Mungkin Sebentar. dipersilakan ke... Ini Oh, oke. saya nggak bisa mendengar. Pak Firman bisa mendengar Sekarang saya? jelas, Prof. Suara Prof. Titin jelas terdengar. Terdengar jelas, Prof. Apakah suara kami bisa terdengar, Prof. Titin? Prof. Titin bisa dengar? Kayaknya enggak, Prof. Oh iya. Mungkin speakernya ya. Beliau bertanya bisa dengar, tapi beliau sendiri tidak dengar. Iya. Saya ngidupkan video dulu ya, Pak Firman. Ya, monggo silahkan, Prof. Pur. Memanggil saya Bagas. Saya dosen di Universitas Kalimantan. Di luar itu saya sebagai pengusaha bidang real estate. Maka saya akan selalu menimba ilmu pengetahuan di mana berada. Kebetulan saya kuliah di program doktor digital arsitektur. Dosen-dosennya sangat bermutu. Saya dapat banyak sekali pengetahuan sehingga pengetahuan tersebut akan memberikan dampak kepada usaha saya dan kepada institusi di mana saya bekerja. Nama saya Budi Angkel Chandra. Saya mahasiswa program studi Doktor Arsitektur Universitas Sugiyo Pranoto, Semarang. Saya bekerja sebagai tenaga ahli, konsultan, dan auditor bangunan gedung hijau atau green building. Dan saya juga sebagai dosen tidak tetap salah satu universitas di Jakarta. Belajar di program studi Doktor Arsitektur Universitas Sugiyo Pranoto, Semarang sangat menyenangkan. Banyak pengetahuan yang saya dapat, dosen-dosen berkualitas, dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan terbuka. Teman-teman dan sarana belajar juga mendukung. Dan yang paling penting, saya bisa belajar secara online. Belakang saya adalah mahasiswa saya mata kuliah konservasi dan perancangan negara. Saya bergabung di program studi S3 Arsitektur Digital di Universitas Sugiyo Pranoto karena saya merasa memang sebagai dosen saya harus mengambil program pendidikan yang lebih tinggi. Saya merasakan bahwa ini yang mendapatkan sangat banyak dari dosen yang berpengalaman dalam penelitian maupun di dalam proyek-proyek yang sesungguhnya merupakan praktik berarsitektur. Ya. Oke, demikian pembimbingan bahwa di program studi Doktor Arsitektur ini kita bisa memanfaatkan dengan kita bisa berinteraksi dengan santai, kemudian antara dosen dan mahasiswa bisa dengan enjoy untuk berdiskusi semacam ini, jadi tidak tanggung lagi. Mari bergabung di program Doktor Arsitektur Digital Universitas Sugiyo Pranoto. Tunggu apa nanti? Daftarkan diri Anda pada program studi Doktor Arsitektur Universitas Sugiyo Pranoto, Semarang.
Semoga program studi S3 Arsitektur Digital di Universitas Sudiarto Semarang semakin maju dan dapat memberikan sumbangsi yang besar dalam pengembangan ilmu arsitektur di Indonesia. Terima kasih. Salam lestari. Oke, baik, terima kasih. Apa bisa terdengar sekarang, Prof. Titin? Ya, sudah bisa. Oh, oke. Ya, Baik. sambil Jelas ya. saya tancapkan power. Ya, nggak apa-apa, Prof. Kami juga jelas suaranya, Ya. Prof. Titin di sini ya. Oke, baik. Mungkin saat ini kita masuk sesi pertanyaan ya, Prof. Titin ya. Ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan yang hadir. Silakan Bapak Ibu bisa sambil menulis nanti di kolom chat sembari saya coba mereview apa saja yang sudah ditanyakan di kolom chat. Kalau ada yang ingin bertanya juga bisa raise hand, nanti kami akan coba berikan giliran. Mungkin yang pertama Bu Prof. Titin, ada pertanyaan dari mungkin Bu Linda ya, dari Lab STKTAD Bu Linda ya, terkait dengan pengalaman Prof. Titin selama meriset bangunan vernakular. Mana yang menurut Prof. Titin tuh paling dianggap berhasil dan mendapat apresiasi gitu ya, dan juga mungkin best practice and bad practice-nya yang gagal tuh, yang menurut Prof. Titin gagal tuh yang mana sih gitu. Nah, mungkin bisa di-share ke kami, Prof. Monggo. Ya. Saya kalau ditanya itu mana yang berhasil, mana yang tidak, wong semua masuk publikasi ya, saya anggap berhasil semua. Karena semua masuk publikasi. Apapun itu. Nah, ini yang terakhir di Ensiklopedia Arsitektur Nusantara itu ada 4 book chapter saya. Yang pertama adalah tentang Desa Boti itu dan Desa Maslete. Jadi itu arsitektur vernakular Dawan dari timur. Kemudian arsitektur vernakular Kampung Naga. Kemudian di Jawa Barat. Kemudian arsitektur vernakular dari berapa desa saya lupa di Kabupaten Ende itu di Flores. Kemudian apa ya yang terakhir ya lupa saya. Ada 4 pokoknya. Lupa saya, Mbak Linda mungkin ingat ya, saya lupa. Ada 4 book chapter di sini. Nah, saya merasa bahwa apa yang saya pernah kalau tidak berhasil itu artinya tidak terpublikasikan. Saya pernah juga begitu. Jadi dulu pernah penelitian dengan dosen dari Fakultas Bisnis UKDW tentang, saya lupa tentang apa, kemudian saya kirimkan ke jurnal arsitektur Petra Dimensi. Ternyata jawabannya ini terlalu banyak ke ekonominya karena saya bersama dengan dosen Fakultas Bisnis Ekonomi. Jadi tidak bisa dimuat, ya sudah, saya gitu. Kalau memang nggak bisa, ya sudah gitu. Jadi itu yang tidak berhasil. Saya lupa judulnya apa. Jadi waktu itu dulu, waktu saya masih belum guru besar. Tapi yang sekarang semua sudah terpublikasi, saya anggap itu berhasil semua. Tapi kalau disuruh melihat apa salah satu yang paling berhasil, saya tidak bisa ngomong. Semua. Iya, karena semua ada publikasinya. Entah itu jadi buku, entah itu dari book chapter, entah itu di proceeding seminar, entah itu di jurnal, ya semua ada di situ. Jadi apa ya? Ya kalau artinya kalau saya suruh milih, ini kan istilahnya apa ya? Semua itu yang kesayangannya apa? Enggak ada, semua sama. Begitu. Itu ya Mbak Linda ya jawaban saya. Nah, kemudian dari Pak Wisnu tadi saya baca. Iya. Pak Wisnu, ada Pak Wisnu dari dari Pak Wisnu. Ya, terima kasih Bu Titin. Oh iya. Tapi pertanyaan saya yang kedua tadi itu sebenarnya saya pengen tahu Bu, penelitian mana sih yang paling jelas menawarkan kebaruannya itu loh Bu? Oh, kebaruan. Iya. Kalau kebaruan karena begini, mungkin ini bangunan vernakular, bangunan los. Tapi mohon diingat bahwa ini tentang arsitektur vernakular.
arsitektur vernakular itu tidak menawarkan sesuatu yang baru sebenarnya. Tapi kalau ingin diketahui kebaruan ada, tapi bukan berarti bangunan itu lalu berubah, bukan. Tapi begini, ini tentang los atau bangunan pengering tembakau. Jadi waktu itu bangunan pengering tembakau itu karena rusak, ada yang rusak, ambruk, ada foto-fotonya itu di penelitian saya, terutama di Kabupaten Jember itu kena puting beliung, di sana banyak angin puting beliung, tapi kalau di Klaten sini nggak ada. Nah, ambruk, rusak, terbakar, tapi terbakar pernah juga kena petir. Nah, kebaruannya adalah antara lain, di situ diberi penangkal petir. Loh, kan sudah bukan bangunan vernakular. Ya enggak apa-apa, karena ada fungsi dari los itu yang harus dipertahankan begini. Bangunan pengering tembakau itu adalah berisi daun-daun tembakau yang dikeringkan di dalamnya, seperti gambar saya tadi, dan daun-daun tembakau kering itu nanti akan diekspor ke luar negeri untuk bahan baku cerutu. Nah, di situ di PTPN berapa itu ya, PTPN yang mengelola tembakau itu, di situ memang ada petugas yang tugasnya adalah membaui dan menggigit daun tembakau kering. Jadi kalau menurut dia, oh ini nggak enak, nggak bisa dikirim ke luar negeri. Jadi ada petugas yang begitu. Nah, los itu harus bisa memenuhi hal seperti itu. Kalau tadinya ambruk kemudian atapnya ada yang diganti terpal, ternyata tembakaunya tidak kering seperti yang diinginkan untuk bahan baku cerutu. Jadi harus kembali lagi ditutup atapnya dengan alang-alang. Nah, kemudian yang ambruk itu tadi tiang-tiangnya dari bambu ambruk, kemudian tiang-tiang yang sebagai pelantangan atau yang membujur ini, bukan tiang, bambu-bambu yang membujur ini yang diberikan di antara tiang-tiang itu tiang bambu dan bambu-bambu ini diganti dengan besi yang diameternya sama dengan bambu-bambu itu. Nah, dari jauh itu tidak kelihatan. Jadi vernakularitasnya secara visual masih tetap. Tetapi kalau kita masuk ke situ, baru tahu bahwa bambu-bambu itu sudah diganti dengan besi-besi yang diameternya sama. Nah, ini kebaruan atau apa, tapi dengan begitu daun tembakau kering itu kualitasnya masih tetap sesuai yang diinginkan agar bisa dikirim ke luar negeri. Itu Mbak, yang menurut saya baru tapi tidak merusak vernakularitas. Oke. Nah, kalau baru yang dalam arti bangunannya dibuat baru, nggak ada. Oke, Begitu terima Mbak kasih. Linda. Terima kasih Bu Titin. Oke. Terima kasih Bu Linda atas pertanyaannya. Prof. Titin, mungkin lanjut ke pertanyaan dari Pak Wisnu tadi. Ya, Pak Wisnu menanyakan. Ya, selamat malam Prof. Titin. Mana Pak Wisnu? Oh, ini. Luar biasa, banyak belajar. Mau bertanya Prof. Titin, dalam ketika kita melihat sebuah fenomena, terus ingin melakukan penelitian terhadap fenomena itu, untuk membuat premis atau hipotesa itu gimana ya Prof ya? Saya terus lagi kebingungan ini, Prof. Ya memang, kalau bingung itu sudah betul. Jadi artinya kalau kita nggak pernah bingung melakukan penelitian, itu omong kosong. Saya itu bingungnya macam-macam. Sampai, nah, bagaimana untuk membuat hipotesa? Begini Pak Wisnu. Hipotesa itu sebenarnya apa toh? Sudah tahu kan? Iya, Prof. Hipotesa itu kan dugaan toh sebenarnya. Hipotesa itu kan sebenarnya kira-kira cara menjawab tujuan penelitian seperti itu. Begitu kan? Ya, Kak? Iya. Nah,
Hipotesa itu kira-kira, jadi dugaan awal. Dugaan awal menjawab tujuan penelitian. Ini dugaan awal loh ya, karena kalau penelitian kualitatif seperti ini tanpa hipotesa juga nggak apa-apa, jadi langsung tujuan. Nah, hipotesa itu harus kita lihat saat kita survei berkali-kali, kemudian menemukan sesuatu, maksudnya menemukan itu sudah tahu cerita surveinya itu seperti ini, ada itu, ada ini, ada itu, kemudian membaca buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan objek arsitektur itu, ada ini, ada itu. Nah, dari situ bisa timbul hipotesa. Oh, kira-kira tujuan penelitianku ini kira-kira terjawabnya adalah itu, hipotesa. Jadi dugaan itu. Nah, sekarang kalau Anda memakai hipotesa, tetapi penelitiannya setelah dibuktikan hipotesa itu keliru, tidak apa-apa. Tapi sekali lagi hipotesa juga harus berdasarkan pemikiran dan literatur. Tidak boleh ngarang, wah enggak apa-apa kok kalau hipotesanya salah, enggak apa-apa. Jangan sembarangan begitu, tetap harus melakukan survei dan membaca buku-buku literatur. Nah, karena yang penting di dalam penelitian itu adalah tujuan penelitian. Seperti tadi saya bilang, kedengaran ya suara saya? Kedengaran, Prof? Ya. Keras, Prof. Baik, ya. Seperti tadi saya bilang, tujuan penelitian itu adalah yang menuntun kita atau guiding, menuntun kita untuk menuliskan baik itu analisis maupun sejak awal ya, tinjauan pustaka, metode analisis, kemudian kesimpulan dan saran itu dituntun oleh tujuan penelitian. Makanya saya bilang tujuan penelitian itu amat sangat penting dan harus dituliskan dengan bahasa Indonesia yang mudah ditangkap semua orang, sehingga kalau Pak Wisnu menulis tujuan penelitiannya begini, nah setelah saya baca, maksud saya sama dengan maksud Pak Wisnu. Tetapi kalau saya baca, oh Pak Wisnu ini maksudnya begini, terus Pak Wisnu menjawab, tidak Bu, nah itu keliru nulis tujuan penelitian. Harus hati-hati. Begitu Pak Wisnu, apa masih ada yang perlu? Iya, mau bertanya kalau misalnya dalam artian tadi misalnya tujuan penelitian adalah membuktikan hipotesa, berarti kita harus tulis ya Prof, hipotesa saya adalah, jadi tujuan saya ingin membuktikan hipotesa saya sebagai gitu ya Prof ya. Harus dituliskan begitu ya Prof ya. Hipotesa itu kan dugaan ya. Iya. Ya, jadi ya silakan dituliskan. Saya nggak bisa ngomong karena kalau nggak ada sesuatu yang contohnya langsung nggak ngerti hipotesanya. Yang penting hipotesa itu adalah dugaan dan itu dituliskan tidak semata-mata pokoknya saya menduga, salah ya enggak apa-apa, nggak boleh gitu. Jadi tetap berdasarkan data dari survei itu dan juga berdasarkan literatur begitu. Nah, terus kalau nanti bagian terakhir kan tetap tujuan ya, tujuan yang menggait kita. Tujuan penelitian ini kesimpulannya begini-begini. Ternyata hipotesanya juga tidak terjawab, enggak apa-apa. Karena tujuan yang nomor satu. Apalagi kualitatif. Begitu. Pak Wisnu dulu ketemu saya waktu saya ke Tanri Abeng. Iya, Prof. Iya. Iya, makanya senang sekali ketemu Prof Titin lagi, belajar lagi. Terima kasih banyak, Prof. Ya, sama-sama. Saya juga senang. Saya tuh senang berbagi pengetahuan seperti ini, karena apa toh gunanya pengetahuan kalau saya ambil kalau bahasa Jawa tak pek dewe, buat apa? Jadi harus dibagi-bagi. Nah, terserah yang membagi, yang diberi bagian mau menerima atau tidak bukan urusan saya. Sebentar ada lagi. Ya, terima kasih Pak Wisnu ya sudah terjawab ya Bu Prof Titin. Iya, jadi memang menarik ya arsitektur partikular ini dengan risetnya yang khas sekali ya Prof Titin ya. Seperti tadi dibilang hipotesa.
Mungkin nggak sih Prof. Titin, di awal kita punya hipotesa, tapi setelah kita survei pertama tuh datang, ternyata kita melihat sesuatu yang baru, akhirnya berubah gitu ya. Kan bisa seperti itu ya Prof ya? Bisa seperti itu. Ya. Jadi survei pertama kali kan seperti nomor 2.1 tadi. Survei pertama kali cuman ya survei aja, belum ada pikiran mau meneliti atau tidak, survei aja pokoknya, belum ada riset question. Kan harus kalau mau penelitian itu kan harus ada latar belakang dan di situ ada riset question, ada pertanyaan penelitian begitu. Kalau belum itu ya enggak apa-apa, cuman survei aja begitu ya, pergi aja. Nah, mungkin pergi ke satu tempat. Bisa aja misalnya Anda pergi ke suatu tempat, saya tak pergi ke kawasan, misalnya kawasan wisata apa gitu, pergi ke situ. Kok bagus ya, ini bisa loh untuk penelitian. Sebentar saya tak motret. Dilihat di rumah, bagus loh ini. Besoknya seminggu lagi, kepingin ke situ lagi, bolak-balik, lama-lama Anda akan punya sesuatu di sini dengan observasi, dengan browsing literatur. Anda punya sesuatu yang ingin Anda tanyakan. Tapi kok begini ya, itu riset question-nya. Kalau tidak ada itu, penelitian itu nggak jalan. Atau yang dicari dari penelitian, apa cuma nulis data? Data itu adalah bagian dari penelitian, bukan. Tapi ada riset question yang harus dijawab. Begitu. Nah, Bapak Ibu, bagi yang memang sedang berencana riset, nah ini tips dari Prof. Titin gitu ya. Coba lihat langsung apa yang memang ingin kita cari, dan research question itulah menjadi pegangan ya Prof. Titin ya, untuk menjadi bekal proses riset ini bisa berjalan lebih lanjut. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi Prof. Titin dari Bu Rizka di kolom chat. Udah ditulis, sebentar saya tak baca chat dulu, mungkin ada yang... Iya, sembari saya sedikit rangkum ya, mungkin Prof. Titin silakan juga. Jadi intinya melihat dari apa yang sudah Prof. Titin lakukan, ya, di mana risetnya sudah memiliki kontekstual lokasi tertentu. Nah, jika ini hanya mengamati satu bangunan saja, bisa atau tidak, kurang lebih konteks risetnya. Dan bagaimana jika lingkungan sekitar bangunan tersebut juga tidak membantu menunjukkan identitas kelokalannya. Nah, jika memang itu harus berkaitan dengan kontekstual lokasi, apakah pendekatan etnografi itulah yang paling cocok, atau mungkin ada metode lain, Prof, yang bisa dilakukan untuk kasus yang seperti ini? Ini saya membaca dari Pak Uut pertanyaan novelty ya. Oh ya, dari Pak Uut ada novelty menjawab dari Bu Linda tadi terkait keterbaruan. Ya, terus Pak Uut menegaskan lagi mungkin yang di itu novelty gitu. Ya. Saya terus terang saja mungkin belum ya. Tapi kalau untuk studi PhD itu studi apa? S3 mungkin harus ya. Kalau ini adalah penelitian-penelitian yang bukan studi saya PhD. Karena PhD seperti tadi saya pernah ngomong-ngomong ke Pak Firman. Ya. Mungkin berarti interestnya vernacular sama tradisional dari dulu. Enggak. Saya pertama kali saya PhD-nya itu perkotaan. Kemudian selama di UKDW ada macam-macam yang akhirnya membuat saya switch ke arsitektur tradisional dan vernacular. Nah, justru itu karena saya switch itu karena saya merasa pokoknya saya merasa disakiti. Ternyata itu menjadi sesuatu yang membuat saya justru memproduksi banyak tulisan. Blessing in disguise itu. Blessing in disguise gitu. Seperti itu. Nah, kalau novelty itu tadi mungkin saya merasa belum ya. Mungkin tidak ada ya kalau di dalam tulisan-tulisan saya. Atau mungkin saya harus baca satu-satu lagi. Karena saya lupa, semua itu lupa. Ini tadi, ini juga di dalam
presentasi saya ini kan saya print supaya saya ingat. Gambar-gambarnya nih ya saya lupa kok, saya tulis ini di mana begitu. Tapi kan seperti Prof. Titin bilang, ketika mengunjungi kembali tempat tersebut berapa tahun setelahnya kan mungkin ada sesuatu ya yang berubah yang bisa menjadi pembeda dari hasil riset sebelumnya gitu ya Prof ya. Iya. Setelah 10 tahun misalnya dikunjungi lagi, wah ternyata ada. Ya, ternyata itu tadi yang pas itu berbeda memang. Tahun saya survei pertama tahun 2008, survei kedua tahun 2009 sendirian. 2019 sendirian. Kalau yang pertama dengan dua mahasiswa saya, yang 2019 sendirian. Memang ada perbedaan-perbedaan dari bentuk bangunan LOS itu. Yang dulunya bangunan LOS itu seperti begini, ternyata sekarang agak berbeda, dan perbedaan itu nyontoh dari bangunan LOS yang ada di Kabupaten Jember. Kemudian yang tadinya di Klaten saya tidak melihat karena tahun 2008 kerusakan-kerusakan, saat survei itu banyak yang ambruk, banyak yang terbakar dan sebagainya. Dan tempatnya juga agak berbeda dari tempat yang saya kunjungi pada saat awal. Nah, yang 2019 itu saya merasa beruntung karena saya langsung pergi ke kantor PTPN. Tadinya saya pergi sendiri, belasuk-belasuk ke sasar-sasar, sendirian, nyoper sendiri, ke sasar-sasar. Wah, gimana nih? Seminggu kemudian saya balik lagi, saya dibekali surat survei ke kantor PTPN. Ketemu dengan pejabat direkturnya, malah diantar dengan mobil PTPN dan sopirnya ke daerah-daerah di situ. Senang saya dan berhasil surveinya, tidak kesasar-sasar lagi. Survei itu punya aneka ragam kesulitan dan kesenangan. Kalau sudah berhasil, saya senang sekali, apalagi ditolong orang-orang itu. Iya, Prof. Oke, baik. Bu Rizka apakah bisa interaksi langsung mungkin dengan Prof. Titin biar lebih enak gitu pertanyaannya? Apakah Bu Rizka masih ada di Zoom? Ya. Oh, ini Bu Rizka. Oh ya, Bu Rizka. Ya, monggo Bu Rizka. Mute Bu Rizka. Suaranya masih tidak ada, Bu. Mute. Sepertinya ikon mikrofonnya juga tidak muncul ya di Zoom-nya Bu Rizka. Ikon buat bicara mic-nya mungkin tidak terkoneksi. Ini udah ada, Bu. Ya. Coba. belum bisa terdengar. Nggak apa-apa Prof. Titin, Bu Rizka udah sempat menulis di chat. Sebenarnya kalau di chat aja. Sudah ada Prof di chat, Bu Rizka menulis. Sudah mungkin kalau susah saya kirim lagi di bawah, mungkin sambil bisa dilihat Prof. Titin. Ya, sebentar. Ya, sembari saya yang tadi di atas, seperti yang sudah disampaikan tadi, jika hendak meneliti objek-objek vernakular diawali dengan pengamatan awal, kemudian saat kita melihat ternyata konteks lokasinya itu ya ada sesuatu yang berbeda ya, sehingga apakah mungkin kita hanya mengamati satu bangunan saja, dan bagaimana jika lingkungan sekitar bangunan itu sendiri tidak menunjukkan identitas kelokalannya, sehingga ya itu apakah metode apa yang paling tepat digunakan. Di sini Bu Rizka mencontohkan misalnya apakah pendekatan etnografi itu yang paling cocok atau mungkin ada metode lain, Prof. Oke, ini perlu saya beri komentar dulu begini. Ini dari tulisannya, jika lingkungan sekitar bangunan tersebut tidak membantu menunjukkan identitas kelokalannya. Nah, itu bukan arsitektur vernakular. Di awal tadi saya sudah memberikan, bacalah buku-buku ini. Nah, sekarang saya ingin ngomong bahwa arsitektur vernakular itu yang pertama adalah
pengaruh iklim, material, dan budaya itu berpengaruh pada arsitektur vernakular. Arsitektur vernakular itu terutama adalah materinya adalah materi lokal. Nah, itu sudah jelas. Kalau misalnya materi lokal di situ apa? Di suatu lokalitas. Iklimnya bagaimana? Oh, banyak air. Banyak air itu nanti akan banyak tumbuh alang-alang dan sebagainya. Oh, berarti atap-atapnya dari alang-alang. Kalau atapnya dari genteng, itu bukan bangunan vernakular. Jadi kelokalan itu akan ditunjukkan oleh climate, culture, dan tumbuh-tumbuhan yang ada di situ. Karena sangat berkaitan dengan ekologis dari bangunan itu sendiri. Jadi kalau terus juga atapnya di sekitar seperti apa toh bentuk atap lokalnya? Oh, atap kampung. Oke, atap kampung. Berarti itu bangunan vernakular, tapi harus dilihat material bangunannya. Nah, ini juga penting. Material bangunannya kok diekspor dari tempat sana memakai truk-truk yang banyak. Itu juga bukan arsitektur vernakular karena diambil dari luar daerah situ. Nah, ini yang penting. Kemajuan transportasi yang membuat bahan bangunan itu bisa diambil dari luar, itu menandakan bahwa bangunan vernakular itu lama-lama akan mati. Itu, Bu Rizka. Oke, baik. Kalau dari konteks Bu Rizka tadi, berarti kan kalau dia hanya satu bangunan berdiri sendiri, sebenarnya itu belum tentu itu vernakular ya, Bu. Prof. Titin ya, dia harus dalam satu lingkup yang sama, karakternya muncul sama gitu ya, Prof ya, dengan bentukan yang sama gitu ya. Ya, bisa kalau satu bangunan sendiri vernakular itu bisa juga. Oh, bisa. Bisa, tapi itu penelitian kecil. Kemungkinan kalau untuk dimasukkan seminar dan sebagainya itu agak sulit. Karena ada ISVS yang berlaku internasional. ISVS itu punya jurnal yang sudah Scopus berapa itu. ISVS itu adalah International Seminar on Vernacular Settlement. Nah, saya mengarahnya ke situ. Jadi agak besar lah, apalagi kalau untuk mahasiswa S3. Jangan kecil-kecil, jangan satu-satu bangunan. Saya pernah mereview jurnal dari suatu perguruan tinggi negeri. Itu artikelnya ya gitu. Lah kok saya bilang kok miskin sekali artikelnya, cuma datanya itu, bangunannya itu, dan nggak jelas semuanya. Itu saya anggap artikel yang miskin dalam arti tidak bisa penulisnya itu mengeksplorasi pikiran-pikirannya, hanya bergantung data yang juga miskin seperti itu. Jadi harus hati-hati di situ. Jangan hanya satu bangunan, tapi kalau satu bangunan itu bahasanya bermacam-macam untuk bisa vernakular, ya itu bisa saja. Begitu. Kalau begini, Prof, misalnya bangunan tersebut awalnya menggunakan material yang memang biasa ditemukan di tempat tersebut, itu ya, Prof ya, vernakularnya ya, vernakularitinya. Kemudian sejalan dengan waktu, misalnya karena pembangunan dan sebagainya, sumber dari material itu jadi susah di daerah tersebut, sehingga mau nggak mau dia misalnya berganti dengan material lain gitu ya, karena memang sudah susah yang material awal yang biasa dibangun. Nah, ini apakah bangunan yang dengan material adaptasi baru ini misalnya disebut juga vernakular, Prof? Tidak. Nah, tidak. Tidak ya, Prof ya. Karena walaupun itu bentuknya, filosofisnya, bentuknya masih sama dengan itu, tapi materialnya dia sudah. Sebentar, saya tak baca ini kemudian. Tapi bahasa Inggris ya, ini dari waktu saya saya seminar di India bulan Oktober kemarin, ini dari Sandip Firmani. Mbak Linda juga punya, saya pikir. Ini ya sebentar. Sebentar. Ini, building form have a direct relation with climate, context, people, and their
lifestyle. Although there may be variation in the birth form from villages to villages, the difference is very subtle. Jadi nggak kelihatan bedanya, halus sekali. The construction technique and the structural system are subtly the same. Itu antara lain. Ada lagi, tapi saya harus baca banyak dari bukunya. Nggak, saya di sini. Oh ya, baik, nanti bisa jadi rujukan kita nanti mencari juga ya Prof ya, kalau memang ternyata seperti itu ya. Ini menurut Marsner tahun 1993. Vernakular ialah tentang material lokal dan pengaruhnya pada penampakan bangunan dan tidak ada hubungannya dengan fungsi atau function. Fungsi berhubungan dengan desain, yaitu suatu resolusi yang efisien dari problem arsitektural dengan cara yang paling mudah dan langsung. Nah, kemudian Marsner berikutnya ngomong lagi, bangunan yang betul-betul vernakuler ialah bangunan yang didirikan dari material setempat yang tersedia di lokasi. Begitu. Jadi kata kuncinya ya material itu ya, punya peranan penting ya. Iklim juga. Iklim ya. Iklim itu mempengaruhi material. Kalau banyak air akan ada alang-alang. Kalau banyak tanah-tanah yang bersifat geologisnya banyak granit, maka bangunan-bangunan didirikan dari granit-granit itu dan sebagainya. Jadi bukan semata-mata materialnya tumbuhan, tetapi apa yang ada di lokasi dari iklim itu menghasilkan material apa. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Prof. Titin, luar biasa pencerahan dan tips-tipsnya ya, tips-tips untuk melakukan riset dengan topik ya bangunan vernakular dan sebagainya. Tidak terasa sudah hampir 2 jam nih Prof. Titin. Dari jam 6 tadi kita ngobrol-ngobrol bareng, jadi mungkin pasti masih banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi mungkin dari segi waktu juga kita terbatas ya Prof. Titin ya untuk sesi malam ini. Tapi senang sekali sampai akhir masih ada 40 lebih rekan-rekan yang masih stay tune ya di Zoom mendengar cerita dan juga ya istilahnya sharing pengalaman dari Prof. Titin dan juga tips-tips. Saya rasa juga banyak dari rekan-rekan di Zoom ini yang juga punya interest di vernakular, mungkin bisa sangat membantu. Sebelum kami tutup, mungkin dari Prof. Pur ada sambutan akhir, Prof. Pur? Bentar, saya tambah sebentar ya, Pak Firman. Oh ya, monggo. Ya. Kalau ada pertanyaan, email saya tadi di slide pertama. Jangan ponsel ya, saya nggak mau jawab. Tenang, Prof. Saya nggak mau jawab di WA. Dan saya melarang orang-orang yang sudah punya WA saya untuk berbagi kepada semuanya. Jadi di email. Terima kasih. Oke, baik. Jadi pesan Prof. Titin, kalau masih ada yang ingin ditanyakan, nanti via email pasti Prof. Titin akan membantu merespon. Monggo, Prof. Pur. Iya, terima kasih Bu Prof. Titin. Tapi kalau WA saya mesti harus dijawab ya Prof. Titin ya. Ya, tapi lebih baik email saja. WA itu kan enggak, nanti jawabnya panjang, lebih baik email. Kalau WA itu ke saya ya yang ringan-ringan. Kalau WA itu panjang, saya males baca. Oh ya, ya. Pilih saya baca atau tidak, gitu ya, aja. Oke. Baik, terima kasih Prof. Titin atas berbagi ilmunya di malam hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Firman yang sudah memandu acara ini dengan baik, dan para ibu bapak sekalian yang hadir di ngobrol bareng Selasa petang ini. Kita masuk di penghujung acara, dan bulan depan kita akan mengadakan lagi, jadi acara ini rutin bulanan. Kita akan bertemu bulan depan dengan tema-tema lain yang akan memperkaya kita semuanya. Demikian Pak Firman, saya kembalikan lagi, silakan. Baik, terima kasih Prof. Pur. Prof. Titin, mohon maaf, emailnya mungkin bisa dipersilakan sebentar, masih ada yang bertanya tadi, sepertinya mungkin ada yang ketinggalan.
Kalau Oh. memang bisa, Prof. Di chat ada yang Menanyakan emailnya, atau mungkin saya bisa. chat aja ya. Iya, Atau diketik di kolom chat, boleh, Prof, emailnya Prof. Titin. sebentar. Baik. Ya. Jadi Bapak Ibu yang masih ada mungkin pertanyaan terkait dengan riset vernakular, bisa mengirimkan email via Prof. Titin, emailnya. Untuk materi memang tidak pernah kita bagikan secara langsung ya, Prof. Pur ya, tapi bisa dilihat di YouTube Arsitektur Digital Unika, itu seluruh NBSP dari awal sampai akhir terekam dengan lengkap, jadi Bapak Ibu bisa langsung melihat kembali hasil rekamannya. Ya, tadi sudah dibagikan di kolom chat email dari Prof. Titin, titins@staff.ukdw.ac.id. Jadi Bapak Ibu yang kira-kira membutuhkan untuk bertanya, silakan emailnya bisa disimpan. Dan sejalan dengan itu, sesi malam ini dengan ini saya mohon izin dari Prof. Pur dan Prof. Titin untuk juga menyelesaikannya, menyudahinya. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam sesi malam ini. Semoga apa yang diberikan materinya bisa menjadi bekal untuk riset yang lebih baik di masa datang. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam semuanya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih Terima juga. kasih Prof. Pur, Prof. Ya. Titin. Semoga sukses penelitiannya. Terima kasih, kasih, Prof. Prof. Titin, matur nuwun, Prof. Pur. Ye, sami-sami.